Aduh, ini kasus satu ini nggak selesai-selesai ya. Terus bergulir dan terus berkembang. Berkembang kemana? Berkembang kemana-mana. Ini karena banyak banget yang berkomentar dan justru bukan membuat masalah ini semakin reda, tapi justru melebar. Nah, kasus apa nih? Ini ada kasus Iya Imin dengan Mbak S. Ya, lagi-lagi gue males nyebut namanya karena ini agak-agak bagaimana gitu, agak-agak sensitif nama ini nih ya teman-teman ya. Tapi kalian bisa lihat semua ini videonya beredar di mana-mana. Tapi sebelum ini ada beberapa video yang juga viral yang terjadi di Indonesia. Tentu saja nggak kalah penting adalah gue bakal ngebacain komentar-komentar dari kalian semua nih ya teman-teman ya. Langsung aja cek di video yang pertama. Nih. Ya Allah, kamu ngapain juga Ndul dalam situ bikin selera makanku hilang. Sumpah gue kaget banget nih. Cek ulang lagi. Aduh. Makin ngeri sih AI kalau gini, bener-bener real, nyata banget ya. Ini kayak bener-bener pala orang nih ya. Gimana kalau misalnya yang muncul muka rival atau musuh kalian nih teman-teman, pasti auto hilang selera makan nih teman-teman. Coba kita baca komentarnya di sini. Baca komentarnya. Editan mukanya tuh Bahlil dong coba. Apa nih? Oh, oke. Heeh. Eh, Ya bisa sih Bang, bisa jadi alternatif buat nguras biar kagak capek ya, biar kagak apa ya naik turun ke dalam lubang airnya gitu ya. Tapi temen lo yang jadi korban ini ya, tangannya harus kuat, harus kokoh untuk menahan ember yang digunakan buat nguras. Itu maksudnya gimana sih Bang? Nggak ngerti gue. Ya itulah pokoknya, ini kreativitas warga plus 62 memang selalu ada nih teman-teman ya. Walaupun ini kreatifnya agak-agak maksa kalau menurut gue sih ya. Tuh teknologi ya. Jam 1 malam lo ini masa disuruh ketawa bengek. Nah nih, nah kok, nah bocah kurang ajar, kejadian lagi nih yang beginian nih, yang salah tangkap, salah paham maksud bapaknya. Gini itu maksudnya dipukul-pukul, maksudnya di apa sih namanya nih, di remah-remah gitu ya teman-teman ya. Kagak juga tangan lu masuk ke sarung, mau ngapain Bang ya. Kita lihat 7.000 komentarnya nih ya tuh ya. Kisah ini berdasarkan pengalaman konten kreatornya ya teman-teman. Apa nih ya, rakyat Indonesia lagi diuji kesabarannya sama duo saudara kembar loh, Patrick Clifford sama Pak Bahlil. Ini maksudnya kembar bagaimana teman-teman ya? Coba kita lihat. Mirip nggak sih? Mirip nggak? Kita lihat komentarnya, ada 634 komentarnya kakak ya, sabar ya tuh. Pelatihmu Patrick, menterimu Bahlil, wapresmu. Nah, nih ya. Clifford kak, ada apa der? Maksudnya Patrick kayaknya kenapa ya? Jancuk baru tadi kepikiran gue. Iya juga ya. Nah ini nih kita lihat nih ya nih. Cowok ini spill cara dia bertahan kerja di Jakarta dengan gaji hanya 3 juta rupiah. Sok lihat slide terakhir. Kita lihat ya teman-teman ya. Geser. Nih ya tuh. Caraku bertahan kerja di Jakarta dengan gaji 3 juta. Oh, geser lagi di sini. Nih yang pertama nih ya tuh. Kemana-mana jalan kaki dari kantor ke kosan dengan jarak 3 km biar hemat. Oh, 3 kilo jalan kaki masih worth it, masih aman, masih bisa. Biar sehat juga ya teman-teman ya. Next, slide berikutnya. Kosan 500 ribuan include sama listrik. Serius ini 500 ribuan segini bagusnya di Jakarta? Yang bener kak ya. Tuh kita lihat, geser lagi slide terakhirnya. Kemana-mana naik public transportation biar murah. Ya iya juga, kalau di Jakarta kan emang macet juga. Kalau bawa kendaraan pribadi malah justru lebih boros ya. Kita lihat lagi ini slide terakhirnya apa nih? Kita lihat nih. Ngopi di warkop aja cuma 3 ribuan. Oke. Oh ini belum terakhir, geser lagi kakak ya tuh. Makan 10.000 udah dapat nasi telur plus kecap. Aman sih, masih aman. Kita lihat lagi di sini apa lagi? Tuh, makan mie juga enak, tetap ada telur di atasnya. Sehat kak, sehat ya. Tapi jangan sering-sering ya. Tuh, cobain makan bakso deket kosan. Maksudnya bakso. Oke. Next video.
Terakhir, oh kagak ada. Nah, terakhirnya iklan bakso. Keren Kak, keren ya Kak ya. Oke teman-teman, tadi yang dari awal gue bilang ini ngebahas tentang Yaimin vs Mbak S ya teman-teman. Ini kasusnya semakin bergulir, semakin panas, dan justru sekarang udah sampai ke pengadilan. Dan gue denger-denger ini ada tetangga-tetangganya dari Mbak S ini yang kemarin terlibat ya di situ, bakal dipanggil ke podcastnya Bang Densu. Waduh, bakal ngapain nih Bang? Dipanggil Bang biar apa gitu kan? Kita lihat komentarnya atau lihat videonya dulu nih. Pertama, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Yai Mim dan juga Bu Nyai Rosida terhadap perkataan saya yang memang kasar dan juga intonasi bahasa saya yang tinggi. Pertama, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, oh kalau ini adalah video permintaan maaf dari si Mbak S itu terhadap Yaimin itu waktu pas awal-awal di podcastnya Pak KDM nih teman-teman. Udah minta maaf sebenarnya, tapi gue nggak ngerti kenapa justru sekarang jadi balik lapor-melapor nih. Saya ingin menghafal Quran, saya dituduh cap. Saya dikatakan di depan mahasiswa saya, kok mau-maunya kalian diajar oleh Yaimin, dosen yang telah mencap saya. Itu dikatakan ada videonya, mencap Sarah itu loh, subhanallah. Ya, astagfirullah, saya yang punya santri ribuan mulai dari Aceh sampai Papua. Gimana perasaan mereka kalau kiainya kalau kiainya itu betul melakukan cap, mereka percaya apa perasaan mereka? Dan murid-murid, mahasiswa juga pada saat itu mendapatkan video-video itu. Dan dampaknya apa? Saya datang. Oke teman-teman, ini adalah video saat Yaimin diundang di podcastnya Bang Oyakuya. Di sini beliau menceritakan bahwa beliau begitu sakit hati ketika dituduh melakukan CBL terhadap si S ini di hadapan mahasiswanya. Itu pun ada videonya, nanti kita cari videonya teman-teman ya. Kita baca komentarnya dulu, ini ada 5.000 sekian komentarnya ya tuh. Tahu nggak sih kenapa beliau di podcast Densu itu bicaranya sedikit berbelit-belit ya? Menurutku beliau tuh bukan berbelit-belit tapi berusaha menjelaskan sedetail mungkin karena dia merasa Densu pun sedikit kurang percaya. Oke, sama beliau. Kita aja yang nonton tuh bisa ngelihat ya kalau Bang Densu tuh kurang yakin sama penuturan beliau, apalagi beliau yang ada di situ. Oh, ini adalah asumsi dari netizen nih. Kenapa di podcastnya Bang Densu Pak Kiai Imin agak belum terbuka banget terbuka di podcastnya Bang Oyakuya sampai curhat heart to heart gitu ya teman-teman ya. Oke. Nih kita lihat video ketika Yaimin dituduh melakukan CBL ya terhadap si S nih. Berhenti mas, berhenti. Nih. Berhenti mas, ayo mas, ini mas. Ayo mbak, ayo berhenti. Ini ya mahasiswanya. Ayo mas dan mbak, saya minta satu orang sini. Ayo. Satu orang siapa yang berani ngomong sama saya ya? Ayo mas, siapa mas? Tunjuk. Jangan gitu, ayo. Ayo mas, saya udah sabar nih mas ngadepin dosen sampean. Siapa? Sampean atau siapa? Ayo, minta tolong jangan kabur ya. Jangan kabur. Ayo kesini. Saya sendirian, kalian beramai-ramai, oke? Kalian mahasiswanya kan datang ke garasi saya? Iya, tujuannya apa? Ada jadwal kuliah, Bu. Ada jadwal kuliah, kenapa kalian tawuran di garasi saya? Hah? Tawuran. Kagak ada yang tawuran ini su. Nggak, jangan lari mas. Bisa banget lo ngiring opini. Takut. Lagi nggak salah, kenapa takut? Belum tahu, masih mahasiswa baru. Iya mahasiswa baru. Panggil yang ketua kelasnya mana? Ketua kelasnya? Waduh. Ketua kelasnya mana? Intervensi nih Mbak Su. Kayak gitu sama masa. Oleh Yai Digeruduk. yang katanya Yai kalian yang cabul itu yang mencabuli saya. Ini ya mahasiswanya ya? Mencabuli saya. Mahasiswanya. Nah, nih. Ini men-CBL saya katanya. Dia ngaku ke mahasiswanya bahwa Yaimin telah melakukan tindakan CBL terhadapnya dan dia menuduh bahwa mahasiswa yang datang ke garasinya itu adalah untuk melakukan penggerudukan, padahal kagak. Tadi ada videonya cuma joget-joget doang. Aduh, ini nih ngada-ngada nih ya teman-teman. Yang begini nih sebenarnya harus diluruskan ya. Dan justru sekarang banyak banget ya bermunculan statement-statement dan Yaimin juga mengeluarkan bukti-buktinya juga. Justru itu video-video yang awalnya di-share sama si S juga ternyata ada di videonya yang tersimpan di HP-nya si istrinya Yaimin. Jadi sama-sama ngerekam gitu, sama-sama ada bukti ya, dan terbukti di sini siapa yang melakukan
tindakan-tindakan persekusi, pencemaran nama baik, gitu-gitu, bisa kalian ketik di kolom komentar pendapat kalian. Ini yang jelas ini siapa sih sebenarnya yang bersalah gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya proses ini dibawa ke jalur hukum, kira-kira pantas nggak sih ya teman-teman ya. Nah, di sini gue pengen bilang terima kasih banyak buat kalian semua yang udah selalu nonton video gue. Jangan lupa untuk tetap like, comment, and subscribe di channel ini, dan jangan lupa untuk diaktifin juga notifikasinya supaya nanti kalau misalnya gue upload video-video terbaru, kalian akan dapat pemberitahuannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.